jagung. Kenapa orang tidak tanam jagung? Pertanyaan di sini. Oleh karena itu, saya mau serius yang lain gampang, sudah sering tadi kepala Bapak sudah jelaskan. Saya serius, kenapa saya ingin bawa pikiran kita semua yang ada di ruangan ini, para kepala BPD, para camat, sekcam, para perencana, bahwa ingat ini kalau saya salah, nanti boleh kita buktikan nanti. Kalau jagung ini relatif, akan ada yang lain. Kalau sebenarnya saya bisa sebut istilahnya dalam sisi inovasi daerah itu, jagung itu menjadi core yang intinya bisnis kita. Ya. Karena itu bisnisnya jagung, pertanyaannya siapa yang terlibat di hulunya jagung? Mendatangkan pupuk, mengatur air, mengatur jalan, mengatur siapa itu? Itu dinas pertanian, dinas perhubungan, dinas PU bikin jalan, seperti itu. Lalu hilirnya siapa? Hilirnya akan, kalau jadi pakan bisa jadi pakan ternak, apa dinas peternakan? Bisa iya. Jadi makan perikanan, bisa perikanan, bisa iya. Tapi kan kalau isinya industri, berarti industri yang terlibat. Jagung yang kita jual keluar banyak. Ini ada skemanya ini. Ada skemanya, mungkin lama kalau saya ini ya. Tapi saya ingin begini, bahwa kalau kita bersama-sama dan kita serius, mulai akan kaya dengan jagung. Ya. Mungkin saya baca juga di ayat dibaca di media juga katanya. Sekarang untuk pada menang juga kita makan kampus lagi. Kalau kampus kenapa? Terhina? Tidak boleh orang terhina karena kampus. Karena itu adalah sumber pakan yang besar. Hanya kenapa hari ini kita tidak makan kampus? Mahal. Bapak misalnya makan kampus, makan katumbu, makan BKY, makan itu mahal harganya. Itu unit costnya tinggi. Hanya Bapak yang terhitung. Mahal itu makanan. Kecuali kau tanam sendiri. Ya. Itu kalau beras atau kita bisa makan 5 orang. Kalau kampus dia ikan sedikit, apalagi ada air sore, seperti itu sedang. Ini serius. Coba kita pernah coba. Kalau lu saya masih gigi masuk itu, kita beli kartu itu 5 biji di naruh itu, 3 biji 10.000, 20.000 persennya. Karena beras 20.000 liter, tidak habis 2 orang. Mungkin Bapak terhitung. Karena energi untuk makan itu. Karena dari segi apa? Dari segi gizi nilainya rendah karena kenapa? Ya. Mengolah kampus yang menjadi masuk dalam gizi kita itu luar biasa banyaknya, sehingga kalori yang di tubuh kita itu sedikit. Tetapi tidak apa kita sehat karena lemaknya kurang. Lain kalau beras 3 kali gula tak selesai telah cepat. Ini hal-hal yang mungkin selama ini Bapak Ibu tidak perhatikan. Saya kebetulan orang Jombang, saya perhatikan itu. Jadi bicara kepala daerah itu kepala daerah, diversifikasi pangan, dia tidak tahu kalau mahal itu. Ya. 3 biji untuk jagung itu 3 biji 1 kilo itu 10.000. Ini kalau sistem sudah goreng tak 1 gelas kopi saya hasilnya sendiri 10.000. Tapi itu hal yang potensial. Bapak yang saya muliakan agak panjang tanda Bapak. Saya ingin katakan begini. Saya ingin mengajak kita semua, mari kita arahkan pikiran kita. Prioritas kita tahun 2005 itu adalah bagaimana mulai ini bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk PAD. Silakan yang lain ikut, jalan ikut bagus, pengairan bagus, macam-macam bagus, tetapi intinya tadi itu. Bagaimana jagung itu bisa menghasilkan uang yang banyak untuk PAD. Hari ini, kalau pertanyaan, saya baca di media, saya orang rajin kalau kadang-kadang saya terlalu saya buka untuk mengetahui bagaimana kalau saya hari ini. Tapi hari ini tidak bos-bos aman lagi. Saya belum mulai tanam jagung sudah stres. Gitu. Kalau harga jagung turun di bawah 4.200 per kilo, itu maka akan selesai urusan kita. Bicara orang apa itu bupati tanam jagung terus tanamnya tidak harga. Ya. Ini masalah juga ya. Makanya saya kebetulan alhamdulillah keluar kita orang pulau. Kayak bisa telepon. Di mana bos? Tunggu saya ketemu. Saya ketemu salah di sini. Karena main di bisnis jagung ini gampang sulit. Kalau hanya 1-2 kilo di pasar lainnya itu tidak masalah. Tapi itu jagung kita ini kira-kira hari ini ratusan ton ini, bahkan saya mungkin bisa dibantu. Saya kan bisa beli. Itu hanya perusahaan yang bisa beli. Inilah kita terus mudah-mudahan besok ini saya ketemu dengan Pak Gubernur yang Pak Olaf begitu kita bicara.
bagaimana jagung ini diserap, karena Menteri Pertanian sudah memerintahkan beli jagung masyarakat. Jagung masyarakat itu 4.200 masih untung. Yang penting produksinya banyak. Jadi setiap produksi per hektar itu banyak, sehingga dia kalau beri 200, kalau 10 ton 40 juta, biayanya 10 juta meski kerja dia dapat. Tapi kalau yang 4 ton itu dapat 16 juta, biaya 10 juta hanya dia dapat 100 juta per keluarga per bulan, itu tidak ekonomis. Inilah tugas kita terutama di pertanian. Lalu setelah itu mungkin tahun depan saya bilang nanti kita pelajari juga, kemarin sudah ada teman-teman saya di kampus, coba buatkan formasi untuk pakan ternak, sapi, kambing, ayam, ikan, dan udang. Kebetulan salah orang Muna itu, Muna Amrut, Pak Billy itu, dan Hamzah orang Muna, mereka adalah dokternya khusus untuk pakan ternak, untuk pakan ikan. Coba kita kemarin saya bikin pabriknya, berapa dia punya biaya? Memang harus nekat. Tidak ada jalan untuk orang Muna itu kecuali industrialisasi. Kalau tidak, kita akan tergantung. Paling tidak saja kalau ayam-ayam kita makan tadi itu, dia makan pakannya orang dari Muna sini. Ada udang di Langkoroni berkembang, makan pakan udang dari Muna. Di sebelahnya lagi perusahaan swasta yang sekian puluh hektar itu makan pakan dari Muna. Itu yang kita. Kenapa harus pakan dari Jawa? Bahan dasar itu kalau udang ya kedele dengan jagung. Jagung campur kedele, jagung campur ubi kayu, jagung campur apa begitu. Itu dasarnya jagung. Ini yang akan kita kejar, teman-teman sekalian. Karena itu jangan sampai masyarakat petani jagung turun harganya sehingga tidak terkendali dan sudah selesai saya menyebut soal itu. Artinya kalah saya, begitu ya. Bapak yang saya berikan, hari ini kita kumpul di sini untuk mensinkronkan antara keinginan masyarakat kecamatan dengan kondisi keuangan kita bahkan 2005. Saya kira ini tadi tahun depan ada lomba kita itu karena biaya pilkada yang 64 miliar itu tahun depan sudah tidak ada lagi, itu akan masuk di PBD itu. Yang kedua, teman-teman semua, saya bisa ulang. Kita desain APBDG itu berdasarkan kebutuhan program negeri Kabupaten Muna. Jangan lihat rakyat yang kecil di Lapu-Lapa, rakyat di Maroko, rakyat di mana, pegawai juga harus kita lihat. Jadi Bapak juga harus sejahtera. Karena bagaimana Pak Camat bisa tegak lurus di banyak Pak Desa kalau ada uangnya? Pak Camat minta maaf ini. Minta maaf. Kemudiannya ya tidak proper ya. Jadi saya tahu itu. Yang bisa Camat harus beri tegak dan garuda di dadanya itu. Harus ada uangnya. Kantornya jangan mau runtuh. Ada ibu tenaga Camat. Sudah tidak kantor Camat yang katanya runtuh. Memang kalau dari tampil nggak bisa. Kalau duit masih ada impres dana-dana dia akan dari pusat. Saya tidak tahu juga ini apa sekarang masih ada atau sudah tidak ada untuk membangun kantor Camat itu. Dulu itu dari pusat yang bantu. Sekarang saya tidak tahu. Nanti kita tanya lagi ya dari SPM mungkin tulis apa yang ditanyakan itu ya. Nah masyarakat itu kalau tidak kita pelan-pelan ya saya doakan pertama sesuai dengan kita. Dulu Camat sekarang ini mobilnya Camat hari ini sudah 25 tahun. Lebih 20 tahun, itu saatnya saya dibeli oleh Pak Ridwan pagi. Sudah. Nah, Pak Dauter 5 tahun, Pak Rusma 7 tahun. Banyak. Zamannya Pak Ridwan dari Pak Dauter, itu sudah pernah batas. Nah, itu saya bilang, ada apa macam? Ini kita pelan-pelan. Dan saya pikir semua bisa ini. Asal kita terus katakan di kejelasan, kita kerjasama yang baik, kita kolaborasi. Fokusnya adalah bagaimana membangun biaya kegiatan adalah bisa mengembalikan yang cepat. Oleh karena itu, Bapak Kalamin kalau hadir ini, Pak Sandiwa, nanti kita percoba pembuatan BUMD itu. Karena kalau BUMD itu ludes. Ya. Kalau di APBD itu banyak sekitarnya bisa keluar uangnya. Tapi kalau di BUMD ditetapkan 5 miliar, uang itu bisa kita kali cepat itu ya. Untuk apa? Tapi kalau di APBD 5 miliar itu bisa 2 bulan tidak selesai urusan. Karena itu untuk sekalian hari ini ya, terima kasih sudah diundang saya bicara. Ini pertama kali saya cari sini forum ini ya. Sekarang baru sekali saya jadi bertempat. Tetapi kita katakan bahwa kalau kita memilih fokus yang tepat, kita akan bisa masukkan uang yang tepat dan cepat. Karena itu kalau tahun-tahun lalu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas
perikanan dan juga pariwisata kurang menjadi prioritas, tahun 2005 menjadi prioritas kami. Dan selain menunjang, kita harus mengasah telur yang banyak, kemudian sebenarnya harus memiliki telur ayam yang banyak. Bagaimana caranya? Insyaallah. Kemarin saya ditanya oleh wartawan, ada dokter hewan di inspektorat. Ada inspektorat? Oh iya. Ada Dokter Anita. Dokter hewan Anita. Dokter Anita. Dokter. Dokter hewan. Ada juga di damkar juga. Di damkar juga ada. Damkar. Inspektor sama damkar. Apa harusnya dokter hewan di damkar? Coba kalian tindakan itu jangan. Kalau jadi rencana dinas peternakan betul. Harusnya di damkar. Saya itu pertama pertanyakan sakit bisa jawab lagi, saya jawab lagi. Kalau ini sebenarnya bisa betul karena bisa jadi pemeriksaan yang berkaitan dengan peternakan yang lain. Biasa itu harus segera ada dokter hewan di sini macam-macam, ada tentang macam-macam. Ya. Ini yang penting saya bahwa saya katakan ya, saya yakin saudara sekalian, saya yakin dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dari seluruh OPD dan seluruh kecamatan, baru lintas organisasi perangkat daerah ini akan dapat menghasilkan rumus kebijakan, program dan kegiatan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Kata-kata ini saya ucapkan cuma dalam pelaksanaan kadang bias. Insya Allah, kalau berbeda ada prioritas itu dari 1 sampai 10. Prioritas apa, kedua dan seterusnya apa, sehingga kita bisa. Saya mengatakan begini, karena kondisi kita hari ini darurat, ada kemiskinan yang meningkat, maka kalau mencari bersama adalah pengeluaran kita itu akan cepat menghasilkan uang untuk menambah PAD kita. Karena dari meningkat PAD kita bisa luas untuk mengatur keuangan daerah. Yang lagi ada, misalnya ada DAK yang dialihkan untuk biaya. Oh, karena DAK itu katanya DAK itu masih bisa diatur. Mudah-mudahan itu kalau dia kan jalan, dia kan untuk pertanian, kan dia kan menjalankan hadis sampai tempat lain. Karena kita ini kan susahnya ini, dikasih uang untuk Pol PP harus dulu Pol PP untuk tersimulasi. Ini penting ini, katakan. Negara ini intinya adalah bahwa kita kekurangan uang. Saya baru sekali ke perencanaan detail, itu saya lihat DK dihentikan ini. Kalau saya ini mudah-mudahan jangan terjadi seperti itu. Beda kan bilang PU sosial untuk sampai kesehatan. Caranya nanti yang lain cari, kita cari. Karena jangan sampai kita ini jadi menanti yang sombong, kan menanti yang sombong. Menanti yang sombong itu adalah sudah menikah tapi tinggal sama mertua, baru dia mati. Itu menanti yang sombong itu. Atau negara sekarang begini tuh, mau jadi bupati mau oleh atau negara, tapi uangnya kan minta sama pusat. Ini menanti yang sombong. Banyak, Muna termasuk itu. Saya kira kita rubah ini ke depan. Saya pikir bisa sebenarnya. Saya kira pada akhirnya terima kasih kepada seluruh yang hadir. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah Jumat bukan kita belajar ceramah ini. Karena pada akhirnya saya belum tahu kebaikan yang kita buat hari ini itu insyaallah Allah akan lipat gandakan. Apalagi kalau itu bersifat amal jariah. Bayangkan kalau sudah tenang jagung terus orang kaya yang jagung ini maka saya mudah-mudahan saya falah tambah sedikit. Jangan tambah dosa saya. Terima kasih kepada semua hadir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada pernyataan bukan berarti betul. Sudah, jangan sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum acara dilanjutkan, kami mohon kesediaan pelaksana tugas Bupati Muna, pelaksana tugas Kepala Bapeda Kabupaten Muna didampingi oleh para pimpinan OPD serta Bapak dan Ibu dimohon untuk foto bersama.